إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, kita akan mempersilahkan kepada ikhwah sekalian yang akan menyetorkan hafalannya sampai paragraf terakhir bulan kemarin. Tafadhal, siapa yang akan setoran? Bagus. Yang lainnya silakan. Innama huwa al-ittiba wa tarku. Ya, bagus. Ada yang lain silakan. 2 orang saja. Kurang 2 orang. Ayo, silakan yang lainnya. Nah, yang muda-muda, yang tua-tua pun boleh. Enggak hanya untuk yang muda-muda saja. Ini kalau cuma 2 orang, prestasinya berarti turun ini. Minggu kemarin ada berapa orang ya? Ada 5 apa 6 kemarin. Ini ya, silakan. Bagus. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Jangan malu-malu. Malu untuk setoran ini bukan pada tempatnya. Sudah 3 saja? Pas, gak ada yang lain? Baik, kalau gak ada yang lain, siap-siap yang belum setoran untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yang sudah kita kaji pada pengajian yang telah lalu. Saat itu kita membahas paragraf yang berbunyi wala tudraku bil uquli walal ahwa. Sunnah itu bukan dikenal dengan akal maupun hawa nafsu. Saat itu kita telah jelaskan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam paragraf ini telah menyinggung 2 golongan yang menyimpang dari jalan yang benar. Sebutkan 2 golongan tersebut. Nah, yang belum setoran tadi. Ya, yang pertama
Bagus. Yang pertama adalah para pendewa akal, yang kedua adalah para pengekor apa? Hawa nafsu. Kita katakan pendewa akal, kita bukan katakan para pengguna akal, karena akal itu di dalam Islam diperlukan. Kalau kita katakan pendewa akal, berarti kan orang yang sudah terlampau berlebihan di dalam mengagungkan akal. Makanya kita tidak katakan para pengguna akal, karena akal itu harus digunakan. Tapi kita katakan pendewa yang mendewakan akal, yang menjadikan akal sebagai sesuatu yang melebihi kadarnya. Kemudian saat itu kita telah jelaskan atau telah sampaikan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Syekhul Islam tentang akal dan hubungannya dengan dalil. Ada yang bisa menyebutkan apa perumpamaan tersebut? Silahkan. Bagus. Saat itu kita telah jelaskan perumpamaan hubungan antara antara akal dengan dalil itu ibarat mata dengan apa? Dengan cahaya. Entah itu cahaya matahari, entah itu cahaya apa? Lampu. Jadi kalau misalnya mata tidak dibantu sama cahaya, mata itu tidak bisa melihat. Atau jarak pandangnya akan sangat apa? Sangat terbatas. Tapi kalau misalnya akal itu diterangi dengan wahyu, maka dia akan berjalan dengan selamat. Tapi kalau misalnya mata, sebagaimana mata kalau misalnya diterangi dengan cahaya matahari atau diterangi dengan cahaya lampu, maka dia akan melihat dengan jelas dan tidak akan tersandung-sandung. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita saat itu juga telah menyampaikan bahwasanya akal itu mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam ajaran Islam. Dan kita sudah sampaikan ada sekitar 4 hal di antara yang menunjukkan bahwasanya akal itu merupakan atau menempati kedudukan yang istimewa. Sebutkan 4 hal itu. Yang pertama, yang lainnya. Yang pertama apa? Ini nulis enggak antum ini? Hah? Kemarin nulis enggak? Atau yang ngerekam ini? Ngerekam ini kemarin didengarkan lagi apa enggak ini? Waduh, enggak tahu. Itu rekaman yang mana juga enggak tahu. Nah, ya. Bagus. Islam menjadikan akal sebagai salah satu di antara 5 pokok yang harus yang harus dijaga. Yang biasa disebutkan dengan ad-daruriyatu al-khams. Bagus. Yang kedua. Ya. Ya. Bagus. Islam menjadikan keberadaan akal sebagai barometer kewajiban untuk mengamalkan syariat. Jadi kalau misalnya orang punya akal berarti dia wajib untuk apa? Mengamalkan syariat. Kalau enggak berarti tidak wajib untuk mengamalkan apa? Syariat. Yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan manatut taklif. Yang ketiga. Ayo silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa? Iya. Ada lagi? Itu kemarin hanya sekedar keterangan itu, tapi intinya bukan di situ kemarin. Yang ketiga. Bagus. Nah, Islam menetapkan denda penuh atas apa? Atas tindak kriminal yang menyebabkan akal apa? Hilang. Apa denda penuh itu? Berupa apa denda penuh? 100 ekor unta. Jadi denda itu macam-macam. Ada setengah denda,
ada 1/4 denda, ada 1/10 denda. Jadi kalau misalnya tergantung tindak kriminalnya apa. Kalau misalnya tindak kriminalnya berat, maka dendanya penuh. Tapi kalau tindak kriminalnya ringan, maka bisa jadi 1/10. 1/10 dari denda. 1/10 berarti 10 ekor apa? Unta. Kalau 1 ekor unta 10 juta berarti berapa? 100 juta. Itu adalah denda yang apa? Yang ringan. Bagaimana kalau misalnya dendanya penuh ya 1 miliar? Denda penuh itu 1 miliar. Yang keempat. Silahkan yang keempat. Ya. Bagus. Iya. Ya. Kemudian saat itu kita juga telah bawakan bahwasannya akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan apa? Dalil yang apa? Yang sahih. Kalau misalnya ada sesuatu yang kelihatannya kontradiksi, berarti yang perlu dicek adalah akalnya. Apakah akalnya sehat atau tidak? Atau yang perlu dicek juga apanya? Dalilnya. Apakah dalilnya apa? Sahih atau tidak. Kemudian setelah itu kita menyebutkan kelompok yang kedua, yaitu para pengekor hawa nafsu. Dan kita sampaikan bahwasannya hawa nafsu itu banyak macamnya. Di antara contoh yang sudah kita sebutkan. Nafsu apa? Perut. Terus? Nafsu kemaluan. Terus? Apa? Nafsu kedudukan sosial dan jabatan. Yang keempat? Ada satu lagi yang belum disebutkan. Apa? Keengganan untuk mempraktekkan apa? Syariat. Jadi inti dari pengajian kita pada kesempatan yang telah lalu adalah sunnah itu dikenal dengan mempelajari dalil. Bukan dengan apa? Bukan dengan mendewakan akal atau dengan mengikuti hawa nafsu. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki paragraf yang baru. Silahkan dibuka halaman 42. Silahkan dibuka halaman 42. Sudah ketemu belum? Yang bawa buku? Sudah ketemu semuanya? Halaman 42. Nomor 11. Silahkan yang bawa buku diharokati. Wa minas sunnatil lazimah ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Artinya di antara akidah yang wajib diyakini, wa minas sunnatil lazimah, di antara akidah yang wajib diyakini, allati man taraka minha khaslatan, di mana barang siapa meninggalkan salah satunya, allati man taraka minha khaslatan, di mana barang siapa meninggalkan salah satunya, lam yaqbalha, tidak menerimanya, wa yu'min biha, dan meyakininya, tidak menerimanya dan meyakininya, lam yakun min ahliha, maka ia tidak dianggap sebagai ahlu sunnah. Lam yakun min ahliha, maka dia tidak dianggap sebagai ahlu sunnah. Di antara akidah yang wajib diyakini,
di mana barang siapa meninggalkan salah satunya, tidak menerima dan meyakininya, maka ia tidak dianggap sebagai ahlus sunnah. Dalam paragraf ini, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dalam Islam yang kalau tidak diyakini maka pelakunya itu tidak dianggap sebagai apa? Ahlus sunnah. Jadi di sini Imam Ahmad akan menjelaskan ada beberapa prinsip yang kalau misalnya seorang muslim enggan untuk meyakini prinsip itu, maka dia akan dianggap keluar dari lingkaran apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pembahasan ini pun sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Jadi ini menunjukkan betapa cermatnya manhaj ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah, para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal pokok. Andaikan ini tidak diyakini oleh seseorang, maka dia tidak berhak untuk menyandang gelar ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu adalah merupakan kebanyakan berupa hal-hal pokok dalam akidah. Dan ini menunjukkan juga kepada kita betapa hati-hatinya para ulama kita itu dalam memvonis seseorang untuk keluar dari apa? Ahlus sunnah. Mereka sangat hati-hati, nggak serampangan. Dan ini jelas berbeda dengan sikap apa? Sebagian orang. Berbeda dengan sikap sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada manhaj ahlus sunnah, yang mereka sangat mudah untuk menganggap seseorang itu keluar dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga mereka sangat mudah untuk memvonis fulan sebagai ahlul bid'ah, atau fulan sebagai hizbi, atau fulan sebagai sururi. Seakan-akan seperti orang yang hanya sekedar, kalau ada seekor lalat itu hanya sekedar seperti ini saja. Kayak mudah sekali untuk memvonis. Dan ini jelas suatu kekeliruan dalam cara berpikir. Banyak di antara mereka hanya karena berbeda sikap dalam menilai sebuah yayasan sosial, dianggap ini sudah bukan ahlus sunnah lagi, ini bukan salafi lagi. Bahkan ada juga karena hanya berbeda sikap terhadap orang yang berhubungan dengan yayasan tersebut, sudah langsung dianggap ini bukan salafi atau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lihatlah bagaimana para ulama kita, mereka sangat berhati-hati dan telah menggariskan prinsip-prinsip apa saja. Kalau ini ditinggalkan, maka ini sudah keluar dari lingkaran ahlus sunnah. Bukan setiap ada perbedaan, kemudian ini langsung dianggap keluar dari ahlus sunnah. Tidak. Bahkan sekarang ini muncul yang lebih parah lagi. Menjadikan suatu permasalahan yang seharusnya tidak dipermasalahkan sebagai barometer untuk menentukan mana ahlus sunnah, mana tidak. Ini belakangan ini lebih parah lagi. Dan mereka lebih serampangan lagi dalam menentukan ini. Dan ini, ayuhal ikhwah, menunjukkan betapa parahnya kejahilan mereka terhadap manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Mereka banyak tidak tahu. Dan ini tentunya menuntut kita untuk mengkaji lebih dalam tentang manhaj ahlus sunnah tersebut. Bukan hanya sekedar membaca atau mendengar tanpa mengkaji lebih dalam bagaimana perkataan para ulama salaf. Lihat, ini perkataan ulama salaf ada di hadapan kita. Beliau berkata, "Wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha." Di antara akidah yang wajib untuk diyakini, seandainya tidak diimani atau tidak diterima, maka orang tersebut dianggap bukan dari ahlus sunnah. Disebutkan nanti poin-poinnya apa saja. Yang pertama nanti disebutkan adalah beriman terhadap takdir. Dan tidak ada disebutkan di situ, meskipun beliau tidak berusaha untuk menyebutkan semuanya. Tapi rata-rata yang disebutkan nanti, mulai dari poin ini sampai poin-poin berikutnya, sampai sebelum akhir kitab,
rata-rata adalah merupakan hal-hal prinsip dalam akidah. Bukan sesuatu yang perbedaan hanya sekedar perbedaan dalam masalah fikih. Kalau ana i'tidal itu tangan ana apa? Sedekap, kalau ini enggak sedekap, oh berarti ente bukan halus sunnah. Atau misalnya ketika sujud, nah, kalau saya mendahulukan kaki, ente mendahulukan apa? Tangan. Oh kita beda, berarti ente itu bukan halus sunnah. Bukan seperti itu, ayol ikhwah. Di dalam ajaran manhaj ahlu sunnah, sesuatunya itu cermat dan detil. Jadi sudah dibahas, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Sejak abad ketiga Hijriah sudah dijelaskan apa saja hal-hal yang kalau ditinggalkan, orang itu dianggap keluar dari manhaj salaf atau dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sudah dijelaskan sejak abad ketiga Hijriah. Inilah yang banyak tidak dikerti oleh sebagian orang. Mereka hanya mengambil perkataan sebagian muasirin, sebagian orang-orang yang hidup di abad ini saja. Itu pun terkadang orang-orang yang tidak berhak untuk diambil perkataannya, dijadikan sebagai landasan. Kalau misalnya mengatakan dirinya sebagai salafi, yaitu pengikut salafus salih, ini loh perkataannya salafus salih. Perkataan Imam Ahmad seperti ini. Ada beberapa prinsip-prinsip, ini prinsip. Kalau ditinggalkan, maka seseorang dianggap keluar dari ahlus sunnah. Kalau hanya sekedar berbeda pendapat dalam beberapa hal yang masih bisa ditolerir untuk beristihad di dalamnya, maka itu bukan masalah. Yang seharusnya menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian, di sini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bukan sedang memaparkan semua prinsip. Bukan sedang apa? Memaparkan semua prinsip. Imam Ahmad hanya menyampaikan beberapa prinsip saja. Jadi bukan berarti kemudian kalau nggak tercantum di sini berarti itu bukan apa? Bukan prinsip, bukan. Ini hanya sekedar menyampaikan beberapa prinsip. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak melakukan atau tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada malaikat, kemudian kita katakan, oh ini masih ahlus sunnah, karena nggak ada itu di dalam usul sunnah. Kalau orang meninggalkan iman kepada malaikat, berarti dia itu bukan termasuk ahlus sunnah. Nggak ada di usul sunnah. Usul sunnah itu katanya Imam Ahmad, imamnya ahlus sunnah wal jamaah. Imam Ahmad di sini bukan sedang memaparkan semuanya, tidak. Ini hanya menyebutkan beberapa hal yang dijadikan sebagai contoh dan nanti akan kita ketahui hal tersebut. Yang pertama, kata beliau, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang pertama. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sudah? Berarti ini yang pertama, prinsip yang pertama adalah iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Iman terhadap takdir baik yang buruk maupun yang baik. Beriman kepada takdir ini rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Berarti masih ada rukun iman yang 5. Ya. Dari 1 sampai apa? 5. Kenapa nggak disebutkan sama Imam Ahmad? Kenapa langsung loncat ke rukun iman yang ke-6? Banyak yang apa? Ada yang lain? Silahkan. Kenapa kok langsung loncat ke rukun iman yang ke-6? Apa rukun 1 sampai 5 itu nggak penting? Penting nggak? Penting. Terus kenapa kok langsung loncat ke iman kepada takdir? Terus ada yang lain? Tadi udah saya singgung tadi. Apa? Imam Ahmad bukan sedang apa? Bukan sedang memaparkan semua prinsip. Jadi kalau misalnya, loh kenapa ini? Berarti
rukun iman yang pertama sampai kelima itu bukan prinsip, bukan kayak gitu. Imam Ahmad itu bukan sedang memaparkan semua prinsip. Nah, itu jawaban yang pertama. Jadi kalau misalnya Imam Ahmad itu tidak menyebutkan rukun iman yang pertama sampai kelima, tidak masalah. Karena beliau bukan sedang memaparkan semuanya. Hanya memaparkan sebagian saja. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, prinsip beriman kepada takdir adalah termasuk prinsip-prinsip yang pertama kali diingkari dalam sejarah Islam. Prinsip beriman kepada takdir adalah termasuk prinsip yang pertama kali diingkari di awal masa Islam. Para ahli sejarah menyebutkan di pertengahan abad pertama muncul orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Di dalam Sahih Muslim diceritakan An Yahya ibn Ya'mar qala. Yahya bin Ya'mar ini salah seorang tabi'in. Dia bercerita, kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun al-Juhani. Kata beliau, kata Yahya, yang pertama kali orang yang pertama kali mengingkari takdir di kota Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Yang pertama kali mengingkari takdir di kota Basrah adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaydun Ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kata Yahya, pada suatu saat saya beserta teman saya Humaid bin Abdurrahman pergi haji atau umrah. Saat itu kami berkata, andaikan kita bisa ketemu dengan salah satu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bertanya tentang kejadian tersebut. Munculnya orang-orang yang apa? Yang mengingkari takdir. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya para tabi'in dulu, mereka itu ada, kalau ada sesuatu mereka itu apa dulu? Konsultasi dulu. Tanya dulu sama orang yang berilmu. Yang saat itu adalah para siapa? Para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau antum ada masalah, jangan langsung apa? Jangan langsung ada masalah langsung diurusi sendiri. Ana udah 10 tahun ngaji Ustaz, enggak apa-apa, langsung aja. 10 tahun ngajinya seperti yang ditanya, enggak apa-apa, gimana? Doai. Jadi tanya dulu, ada permasalahan tanyakan kepada orang-orang yang antum anggap berilmu. Dan ini adalah merupakan kebiasaan para ulama kita. Para tabi'in, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Meskipun demikian, ada permasalahan besar, mereka tidak langsung membahas permasalahan itu, kecuali setelah mereka konsultasi sama orang yang lebih berilmu lagi, yaitu para sahabat Nabi SAW. فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. Allah menakdirkan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar. Putranya siapa? Umar bin Khattab. Saat itu Abdullah bin Umar lagi masuk ke dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Saat itu ketika kami melihat ada Umar masuk, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar masuk ke dalam masjid, langsung saat itu kami mengapit. Satunya sebelah kanan, satunya sebelah apa? Ini enggak apa-apa. Nah, jadi jalan sama ustadz itu enggak harus di mana? Di belakang. Karena ada sebagian orang yang, wah kayaknya nggak etis kalau kita jalan di sampingnya apa? Yo, gimana kalau misalnya mau tanya masa jalan dari belakang, kasihan ustadznya nanti.
Jadi nggak masalah, jalan di sampingnya boleh, di depannya juga boleh kalau jadi bodyguard. Nah, kalau antum jadi bodyguard jalan di belakang buat apa? Jalannya di depan silakan. Kata dia, kata mereka berdua, kami akhirnya mengapit Ibnu Umar satu di kanan, satu di kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya faqultu. Kata Yahya, saya mengira bahwasannya teman saya ini memang akan menyerahkan urusan itu kepada saya sehingga saya akan berbicara. Maka akhirnya saya pun berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyahnya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma. Wahai Abu Abdurrahman, di daerah kami muncul orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan mereka mendalami ilmu. Wa annahum yaz'umuna an la qadar wa annal amra unuf. Hanya saja mereka itu mengklaim tidak ada takdir. Dan segala sesuatu terjadi begitu saja. Tanpa diketahui dan tanpa ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Jadi dijelaskan dulu, orang-orang tersebut itu mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah orang yang rajin baca Quran, dan juga mereka juga rajin ngaji, mengkaji ilmu. Hanya saja mereka itu punya penyimpangan. Penyimpangannya mengingkari apa? Takdir. Dan juga mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terjadi begitu saja terjadi. Tanpa ada perencanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Dan tanpa diketahui. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, jebret hari ini. Nah saat itulah Allah tahu bahwasanya ada orang apa? Meninggal. Itu namanya unuf. Unuf itu terjadi begitu saja. Mereka mengklaim bahwasanya Allah itu nggak tahu. Sebelumnya misalnya meninggalnya hari ini. Kemarin Allah tuh belum tahu kalau orang ini akan meninggal pada hari ini. Nggak tahu. Tahu-tahu begitu meninggal, oh iya sudah meninggal. Seperti kita lah. Nah, seperti kita, nggak ada bedanya. Apa jawaban dari Ibnu Umar? Apakah Ibnu Umar kemudian dia itu silau, orangnya itu rajin baca Quran, orangnya itu rajin ngaji, ya sudahlah, gak usah dipermasalahkan. Mereka juga sama-sama Islam kok. Sama-sama ngaji kok. Sama-sama sholat menghadap kiblat kok. Sama-sama mengucapkan syahadat kok. Sebagaimana yang dengung-dengungkan sebagian orang sekarang. Terus aliran opo wae ora apa-apa, sing penting Islam. Coba lihat bagaimana Ibnu Umar nanti berkata. Apakah dikatakan seperti itu oleh Ibnu Umar? Sudahlah, enggak usah permasalahkan hal itu. Daripada ribut-ribut, kalian itu mendingan kalian ya ngumpul-ngumpul sing rukun-rukun wae. Ngalor ngidul bareng gitu ya. Apa kata Ibnu Umar? Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Kalau misalnya nanti kamu ketemu sama orang-orang tersebut, kasih tahu mereka. Anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kasih tahu sama mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka juga berlepas diri dari saya. Maksudnya apa? Saya itu bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Demi Allah, lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu. Andaikan ada di antara mereka yang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, mereka sedekahkan emas itu, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima sedekah tersebut sampai orang itu beriman kepada takdir. Gunung Uhud. Emas sebesar apa? Gunung Uhud. Tahu panjangnya Gunung Uhud berapa kilo? Nah,
Panjangnya Gunung Uhud itu 6 kilo atau 7 kilo. 7 kilo, bukan kilogram. 7 kilometer emas. 7 kilometer emas. Itu kalau diinfakkan, emas ya, bukan pasir. 7 kilometer emas kalau diinfakkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama orang tersebut belum percaya dengan apa? Takdir. Ini menunjukkan bahwasanya memang hal ini adalah merupakan prinsip. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seandainya ada orang yang meninggalkan prinsip ini, maka orang itu tidak dianggap sebagai apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sudah, itu sebabnya. Sebab yang kedua, kenapa kok ini disebutkan pertama kali oleh siapa? Oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, karena memang Imam Ahmad tidak bertujuan untuk menyebutkan seluruh prinsip. Kemudian yang kedua, prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang pertama kali diingkari di awal masa Islam. Setelah kita mengetahui itu semua, maka kita akan memasuki pembahasan tentang apa itu takdir. Apa itu apa? Takdir. Dulu kita sering mendengar kita harus beriman dengan qadha dan apa? Qadar. Kita harus bahas terlebih dahulu. Apa itu qadha? Apa itu apa? Qadar. Sama nggak antara qadha dan qadar? Ada yang tahu silakan. Silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Qadha dan qadar sama enggak? Kalau sama, apa? Kalau enggak sama, bedanya apa? Silahkan. Iya, silahkan. Antum kan dulu pernah belajar semuanya di SD kan? Nah, masih ingat gak itu yang di SD itu apa coba? Apa qadha dan qadar? Silahkan. Antum tuh kalau nggak usah ragu-ragu, salah nggak apa-apa. Salah akan dibenarkan, nggak akan dibiarkan. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama, qadha dan qadar sama nggak? Hah? Beda. Beda apa sama? Beda. Ada yang jawab beda, ada yang jawab sama. Ini lebih banyak yang mana nih? Yang sama apa yang beda ini? Hah? Beda. Beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, qadha dan qadar kalau disebutkan berdampingan, bersamaan, qadha dan qadar, itu namanya bersamaan. Itu maknanya akan berbeda. Nah, maknanya akan apa? Berbeda. Jadi kalau disebutkan dalam satu kalimat, kita harus beriman kepada qadha dan qadar, itu maknanya akan berbeda. Tapi kalau misalnya disebutkan sendiri-sendiri, misalnya satu kalimat, kita harus beriman kepada qadar, maka ini maknanya akan sama. Antara qadha dengan apa? Qadar. Jadi kalau disebutkan bareng-bareng, qadha dan qadar, itu maknanya akan berbeda. Tapi kalau disebutkan satu-satu, qadha kita harus beriman kepada qadha, berarti ini juga sudah mencakup apa? Qadar. Begitu pula kalau misalnya kita sebutkan kita harus beriman kepada qadar, berarti ini sudah mencakup apa? Qadar. Itu persis kayak fakir dan apa? Miskin. Kalau fakir dan miskin, kalau disebutkan bareng-bareng, kita harus membantu fakir dan miskin. Ini beda maknanya. Fakir adalah seperti ini, miskin adalah seperti ini. Tapi kalau misalnya disebutkan sendiri-sendiri, kita harus membantu kaum fakir. Oh, berarti miskin yang masuk ke situ. Kita harus membantu kaum miskin. Oh, berarti ya sekalian fakir juga masuk ke situ. Itu yang diistilahkan oleh para ulama, idza ijtama'ata iftaraqata wa in iftaraqata ijtama'ata. Itu istilahnya. Kalau misalnya berdampingan, maka maknanya akan berbeda. Kalau misalnya dipisah-pisah, maka maknanya akan sama. Terus maknanya apa, Ustaz? Kita mulai dari qadar dulu. Qadar
itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan akan terjadi. Sesuatu yang telah Allah takdirkan akan terjadi. Mungkin bisa kita katakan sebagai sebuah rencana. Allah merencanakan akan terjadi anu. Ini qadar. Jadi sejak dulu Allah sudah merencanakan di muka bumi ini, di muka langit akan terjadi 1, 2, 3, 4 sampai hari kiamat. Perencanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Qadar. Kalau qada itu adalah perealisasian dari apa yang sudah Allah rencanakan tersebut. Perealisasian dari apa yang sudah Allah rencanakan tersebut. Berupa apa? Ya berupa penciptaan, berupa perubahan, dan sebagainya. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, qada dan qadar itu diumpamakan seperti seorang penjahit kalau mau jahit. Sebelum seorang jahit, ada penjahit nggak di sini? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Penjahit itu pekerjaan yang mulia. Ada nggak? Ada toh? Ada? Masa nggak ada dari sekian banyak penjahit? Oh bukan Ustaz, anak pengusaha konveksi, podoai. Orang kalau mau jahit, dia akan pertama kali bikin apa dulu? Pola, ya kan? Kalau masih pola ini masih bisa apa? Diganti-gantikan. Oh ini lengannya kurang panjang. Oh ini perutnya kurang apa? Kurang lebar. Oh ini perlu ditambah benik. Nah, di mata kancing di mana? Tambah satu lagi, itu rencana, pola. Itu yang diistilahkan atau digambarkan dengan qadar. Terus qadoknya di mana? Qadoknya kalau sudah mulai apa? Jahit. Jadi direalisasikan perencanaan itu. Jadi pertama kali merencanakan dulu, kemudian setelah direalisasikan, itulah qadoknya. Kejadian yang sudah direncanakan. Mafhum nggak ini? Mafhum? Mudeng ra iki? Insyaallah bisa dipahami ya. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Apa dalil dari iman terhadap takdir? Sekarang saya akan sering pakai istilah takdir saja karena lebih apa? Lebih familiar di telinga kita dan lebih mudah dipahami. Dalil tentang wajibnya beriman kepada takdir ada dari kitab, dari sunnah dan ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah, banyak ya, dalil dari Al-Quran banyak, saya hanya menyebutkan satu-satu saja nanti. Dalil dari Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar, ayat 49. Al-Qamar, ayat 49. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan apa? Takdir. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti didahului dengan takdir. Tidak ada seperti yang tadi dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari takdir, segala sesuatunya ada begitu saja, tidak. Semuanya sudah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi mulai dari zaman dulu kala sampai hari kiamat, sampai seterusnya, sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau wajib beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan engkau wajib beriman kepada takdir yang baik maupun yang apa?
yang buruk. Adapun ijma, tadi Al-Quran, sunnah, ijma. Para ulama telah berijma tentang wajibnya beriman kepada takdir. Di antara yang menukil ijma tersebut adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian Imam Ibn Taimiyah dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu sebagian saja ya, masih ada yang lainnya. Imam Nawawi, Ibn Taimiyah, dan Ibn Hajar. Pembahasan berikutnya adalah, kata Imam Ibn Qayyim, seseorang itu tidak akan dianggap beriman kepada takdir sampai dia itu meyakini adanya 4 tingkatan takdir. Berapa tingkatan? 4. Jadi kita itu tidak akan dianggap beriman kepada takdir sampai kita itu mengimani bahwasanya takdir itu ada 4 tingkatan. Mungkin ada yang sudah tahu, insya Allah sudah ada yang tahu ini. Silahkan. Yang pertama apa? Fadhol, yang pertama apa? Terus kalau nggak tahu yang pertama, yang kedua apa? Ustaz, yang pertama aja nggak tahu, yang kedua Ustaz. Loh, bisa jadi antum ingatnya yang kedua. Masa nggak ada yang tahu? Insya Allah ada yang tahu ini, cuman malu-malu saja. Nah, jangan malu-malu kucing di sini. Apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya udah salah satulah dari 4 ini. Ada yang tahu? Nggak usah semuanya. Apa? Takdir tahunan. Yang lain? Apa? Takdir itu diciptakan, bagus. 1. Masih ada 3 lagi. Kehendak Allah, bagus. 2 lagi. Sudah? 2 saja? Diketahui oleh Allah. 1 lagi. Direncanakan. Yaitu kehendak Allah tadi. 1 lagi? Gak ada? Baiklah. Kita mulai dari yang pertama. Tingkatan yang pertama. Tingkatan beriman kepada takdir. Meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Meyakini bahwasanya Allah mengetahui, kasih garis bawah di bawah kata mengetahui. Meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Ini yang pertama. Saya akan sebutkan secara global, nanti saya akan rincikan. Yang kedua, tingkatan yang kedua. Meyakini bahwasanya Allah telah menulis, kasih garis bawah menulis. Meyakini bahwasanya Allah telah menulis kejadian segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Tingkatan yang ketiga, meyakini bahwa seluruh kejadian alam semesta ini tidak lepas dari kehendaknya. Meyakini bahwasanya seluruh kejadian alam semesta ini tidak lepas dari kehendaknya. Kasih garis bawah di bawah kata kehendak. Yang keempat, meyakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Garis bawahnya di bawah kata menciptakan. Itu yang saya perintahkan atau yang saya rekomendasikan untuk dikasih garis bawah itu kata kunci. Nah,
Jadi kata kuncinya di situ. Kalau yang pertama apa tadi? Mengetahui. Yang kedua apa? Menulis. Yang ketiga apa? Kehendak. Yang ketiga apa? Menciptakan. Itu kata kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui secara ringkas, ingin menyebutkan secara ringkas tentang tingkatan-tingkatan takdir itu. Yang pertama adalah mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Dan ini adalah merupakan salah satu keyakinan yang seharusnya kita yakini. Segala sesuatu tanpa terkecuali yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, ataupun yang akan datang terjadi, bagaimana kejadiannya, semuanya kita harus meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui seluruhnya. Apa dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pertama dari Al-Quran. Dalilnya diantaranya Al-Quran surat At-Talaq ayat 12. Surat At-Talaq ayat 12. Kata Allah Jalla wa'ala, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Benar-benar ilmu Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Artinya Allah mengetahui kejadian segala sesuatu. Dan sekedar sebagai ilustrasi, mari kita cermati Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Bagaimana sangat cermatnya atau sangat jelinya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang jatuh melainkan Allah apa? Mengetahuinya. Subhanallah. Allah itu tahu, katakanlah pohon beringin. Nah, yang ada di depan itu atau itu pohon apa enggak tahu, pokoknya pohon lah. Itu dalam satu hari itu berapa daun yang jatuh? Hah? Pernah ada yang ngitung? Kurang kerjaan. Dalam satu hari itu ada berapa daun yang jatuh? Ya. Kemudian Allah tahu jatuhnya itu, daun yang pertama itu jam berapa jatuhnya? Kemudian pada menit keberapa, pada detik keberapa jatuhnya? Kalau misalnya dalam satu hari itu ada 100 daun yang jatuh, Allah tahu daun yang pertama jatuhnya pada jam 10 lewat 30 detik ke 15 misalnya. Nanti daun yang kedua jatuhnya pada detik yang ke-20. Daun yang ketiga jatuhnya pada jam 11 malam. Daun berikutnya jatuhnya pada jam 6 pagi. Dan itu bukan hanya satu pohon. Tapi apa? Semua pohon yang ada di muka. Itu kita baru membayangkan ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang daun. Bagaimana kalau misalnya kita akan mengkaji bagaimana Allah mengetahui kejadian kriminal di sini, di sana, obrolan antara suami istri di dalam rumahnya, bukan hanya antara satu saja, satu pasangan. Tapi juga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, obrolannya dengan segala jenis bahasanya, dengan segala macam materi pembicaraannya, dan dengan keras atau lirihnya suara, semuanya Allah mengetahui. Bisa kita bayangkan bagaimana luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran tadi, surat At-Talaq ayat 12, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada terkecuali. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin jalisan wa fi yadihi 'udun yankutu bihi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil memegang sebuah
ranting. Yang saat itu beliau sedang memainkan ranting itu. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, dan bersabda, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun di antara kalian melainkan telah diketahui di mana tempatnya. Kelak di surga atau apa? Di neraka. Jadi kita semua dan semua orang yang ada di muka bumi ini sudah dicatat di sana masuk ke surga atau apa? Masuk ke neraka. Aduh, gimana ini kita nih? Ini surga ke neraka kita ini. Jadi nggak mesti kalau misalnya kita sudah rajin, wah insya Allah, Allah, ya masa sih orang ngaji kayak anak masuk ke neraka? Kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu bagaimana akhir kita. Apakah kita husnul khotimah atau na'udzubillah kita apa? Husnul khotimah, kita nggak tahu. Dan itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqin? Wahai Rasulullah, apakah kita tidak bergantung saja, wahai Rasul, dengan apa yang sudah ditakdirkan tersebut? Artinya sudah, ngapain capek-capek? Kalau memang sudah ditakdirkan masuk surga, ya sudah, nanti kita memang akan masuk surga, wahai Rasul. Kenapa kita harus capek-capek? Kata Nabi SAW, la, jangan. Janganlah kalian bergantung dengan takdir. I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang sudah ditakdirkan. Dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Iya, kalau misalnya memang ditakdirkan masuk ke mana? Ke surga. Kalau misalnya ditakdirkan masuk ke neraka, sudah ditakdirkan masuk ke neraka, kok juga nggak apa? Beramal dengan asumsi kita sudah ditakdirkan masuk apa? Masuk surga. Wah, insya Allah ini masuk surga. Nanti masa orang kaya anak masuk ke neraka? Akhirnya asumsinya seperti itu. Ternyata apa? Ditakdirkan apa? Masuk ke neraka. Sudah ditakdirkan masuk ke neraka, nggak beramal lagi di dunia. Sudah nggak punya apa-apa nanti ketika masuk ke neraka. Maka kata Nabi SAW, kalian jangan bergantung. Kalian nggak tahu kalian itu ditakdirkan kemana, ke surga atau ke neraka. Tapi beramallah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan untuk meniti jalan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, fa amma, membawakan firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Terus apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bersedekah, bertakwa, dan dia membenarkan adanya surga, maka kami akan mudahkan jalan dia menuju kepada kebahagiaan. Jadi, mungkin ada orang, saya ini maksiat terus ini, kayaknya memang saya ini memang dimudahkan untuk menuju ke neraka ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang mau bersedekah, mau bertakwa, artinya orang yang mau beramal, dia akan dimudahkan jalan ke mana? Ke surga. Tapi kalau misalnya antum atau kita nggak mau beramal, ya jelas kita akan dimudahkan jalan ke mana? Ke neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada kita. Kalau kita ingin dimudahkan menuju jalan yang benar, lakukan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang akan mengantarkan kita ke sana. Ini adalah tingkatan yang pertama, yaitu apa? Tingkatan meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum apa? Kejadiannya. Tingkatan yang kedua, meyakini bahwasanya Allah telah menulis kejadian segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya apa? Dari Al-Quran, di antaranya surat Al-Hajj ayat 70. Dalam surat Al-Hajj ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, dan itu semuanya sudah terdapat di dalam kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah apa? Lauhul Mahfuz. Semuanya apa yang Allah kehendaki sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu semuanya sangat mudah untuk dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah enggak merencanakan menit per menit yang akan dikerjakan hari ini? Misalnya ya, tadi pagi sebelum begitu bangun tidur, atau tadi malam lah sebelum tidur sudah direncanakan. Hari ini pagi bangun jam 3:30 misalnya. Menit ini tahajud, menit ini bangunkan istri, menit ini ke masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Nanti jam 7 berangkat dagang, pulang jam sekian. Semuanya ditulis, jam sekian ketemu sama tukang tagih apa barang. Terus tulis semuanya. Pernah nggak antum kayak gitu? Belum pernah. Paling rata-rata besok saya mau itu pun kejadian atau enggak, besok saya mau bayar utang. Wah, ternyata nanti aja lah. Udah direncanakan, enggak dilakukan juga. Itu kita belum merencanakan secara detil. Bagaimana andaikan kita merencanakan secara detil, menit per menit yang akan kita kerjakan? Susah enggak? Susah. Padahal itu cuma apa? 1 hari. Itu pun cuma menit per menit. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya 1 hari. Seluruh kejadian, semuanya sudah Allah tulis akan terjadi apa saja. Bahkan duduknya kita sekarang, bahkan antum berkedip sekarang, itu sudah Allah catat bahwasannya pada jam 10 lewat 40 menit lewat sekian detik fulan akan duduk di masjid PJKA ngaji sambil ngantuk misalnya. Ada yang ngantuk. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kita ngantuk aja, sudah ditakdirkan kok. Nah, jadi makanya apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, masing-masing dimudahkan untuk melakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi lakukanlah kebaikan, maka akan dimudahkan untuk meniti jalan yang baik atau menuju ke surga. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kalau misalnya saya tadi bawakan ilustrasi bagaimana kita susahnya untuk mengatur jadwal kita sehari-hari sedetail itu. Allah di sini menutup ayatnya dengan perkataan inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu adalah mudah di mata Allah. Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya itu sama sekali tidak susah. Untuk menakdirkan kejadian dari dulu sampai akhir dan semuanya detail, detik per detik bahkan. Itu semuanya adalah di mata Allah sangat mudah. Itu dalil dari apa? Dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata beliau, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis takdir para makhluk qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, seluruh kejadian yang akan terjadi di langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah. Dan sudah ditulis dengan rapi. Apa yang akan terjadi di langit, apa yang akan terjadi di bumi. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. 50.000 tahun. Sebelum apa?
bukan sebelum kita diciptakan. Sebelum tempat tinggal kita sekarang diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Itu dalil dari apa? Dalil dari sunnah. Memasuki tingkatan yang keberapa? Yang ketiga. Meyakini bahwasanya seluruh kejadian alam semesta ini tidak lepas dari apa? Dari kehendak Allah Jalla wa'ala. Apa dalilnya? Dari Al-Quran diantaranya adalah surat At-Takwir ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Kalian tidak akan dapat berkehendak melainkan apabila dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Kita tidak akan mungkin berkehendak kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya kita sering mendengar manusia boleh berkehendak, Allah yang apa? Yang menentukan. Jadi kita tidak mungkin akan berkehendak untuk melakukan sesuatu kalau Allah tidak berkehendak. Makanya seluruh kejadian yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan murni dari kehendak kita. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala amal soleh yang kita kerjakan itu juga karena kehendak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong. Mentang-mentang kemudian sudah rajin untuk sholat, sudah rajin untuk ngaji. Kemudian timbul rasa sombong di dalam jiwa. Kita pandang orang lain yang belum ngaji, kita pandang dengan sebelah mata, kita pandang remeh. Merasa takabur, merasa ujub, takjub dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita katakan bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin kita akan melakukan amal soleh tersebut. Jadi semuanya itu adalah bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita sombong? Kalau Allah berkehendak, kita bisa tidak akan hadir dalam pengajian itu. Bahkan mungkin kita bisa, na'udzubillahi min dzalik, menjadi orang yang paling fasik, yang paling jahat yang ada di muka bumi. Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Allah sayang kepada kita, diberikan kesempatan untuk meniti jalan yang benar. Makanya jangan sombong. Itu dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau berkenan." Atau kalau engkau mau. Ya Allah, janganlah kita kalau berdoa itu jangan apa? "Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau berkehendak." Irhamni in syi'ta. Dan kita juga jangan berdoa, "Ya Allah, kasihanilah saya kalau engkau berkehendak." Jangan pakai apa? Kalau engkau berkehendak. Urzuqni in syi'ta. Berilah saya rezeki kalau engkau apa? Berkehendak. Ini semuanya nggak boleh. Jadi nggak boleh kita itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Kasihanilah saya kalau engkau berkehendak. Berilah saya rezeki kalau engkau berkehendak." Tapi seharusnya bagaimana? Liya'zim mas'alatahu. Hendaklah dia itu sungguh-sungguh dalam berdoa. "Ya Allah, ampunilah saya." Sudah cukup. Gak usah apa? Engkau berkehendak. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Innahu yaf'alu ma yasha'u la mukraha lahu." Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan apa saja yang dikehendaki dan tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jadi gak usah
seakan-akan ada ragu, ya Allah, Allah ini akan mengampuni saya apa enggak ya? Allah ini akan ngasih saya rezeki atau enggak ya? Sudah doa saja. Doa dan kita yakin dan kita berusaha untuk apa? Untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau saya berdoa seperti ini Allah akan kabulkan. Dan di sini Nabi berkata, "Innahu yaf'alu ma yasha." Allah akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak. Jadi di sini Nabi kita menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah berdasarkan kehendak dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an, di antaranya adalah Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu Allah yang menciptakan. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau, Imam Az-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa sana'atihi." Sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Allah menciptakan setiap pencipta dan ciptaannya. Apa itu maksudnya? Orang bikin kursi. Allah bukan hanya menciptakan kursi tersebut, tapi Allah juga yang menciptakan tukang kayu itu. Itu maksud dari apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi beriman kepada takdir itu tidak akan sempurna sampai kita mengimani berapa hal? 4 hal. Yang pertama apa tadi? Meyakini bahwasanya Allah itu apa? Mengetahui. Yang kedua apa? Menulis. Yang ketiga apa? Berkehendak. Yang keempat apa? Menciptakan dan mengadakan. Kemudian kata Imam Ahmad tadi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang apa? Yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang baik seperti apa? Apa? Bisa taklim. Bisa memenuhi kebutuhan. Yang buruk kayak apa? Ngantuk ketika taklim. Ya, itu baik apa buruk itu? Apa yang buruk? Apa ada takdir Allah yang buruk? Ada takdir Allah yang buruk? Nggak ada. Ada nggak? Bencana alam. Buruk ya. Berarti perbuatan Allah buruk gitu. Terus apanya yang buruk? Takdirnya. Takdir itu apa? Perbuatan Allah. Tapi itu benar nggak kita sering mengucapkan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk? Itu benar nggak kalimat ini? Benar nggak kalimat ini? Benar. Berarti kita sama saja mengatakan perbuatan Allah itu buruk gitu. Terus kalimat ini perlu dikritisi nggak nih kalimatnya nih? Beriman kepada Allah, kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ada yang tahu? Silahkan.
Ada yang tahu nggak? Tafadhol. Apa? Buruk bagi manusia. Berarti buruk bagi Allah tidak gitu ya. Jawabannya, kalimat tadi tidak boleh dikritisi karena itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian wajib beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu adalah perkataan Nabi. Jadi nggak boleh dia apa? Dikritisi. Jadi ketika kita mengatakan ini perkataan Imam Ahmad tadi, yang pertama apa? Al-imanu wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah Imam Ahmad menukil dari apa? Sabda Nabi SAW dan hadisnya sahih. Tadi sudah kita bawakan hadisnya riwayat Muslim. Tapi timbul pertanyaan, ada dalam suatu hadis lain yang sahih juga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi SAW pernah bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Wasyarru laisa ilaik. Yang artinya keburukan itu tidak ada pada dirimu, wahai Allah. Keburukan itu tidak ada pada dirimu, wahai Allah. Yang ada pada dirimu hanyalah apa? Kebaikan. Gimana nih? Apakah ada kontradiksi enggak antara dua hadis ini? Hadis yang pertama mengatakan kita harus beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Berarti ini menunjukkan takdir Allah ada yang apa? Ada yang buruk. Tidak semuanya apa? Baik. Tapi di sisi lain, Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada keburukan pada dirimu, wahai Allah. Baik dalam zatmu, wahai Rabbi, baik dalam perbuatanmu, semuanya tidak ada yang buruk, wahai Rabbi. Semuanya baik. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kalau ada yang bisa menjawab, kita tutup pengajian ini. Ya, sampai kapan? Ayo, silakan. Berarti yang buruk apanya? Iya. Iya. Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Sekarang saya tanya sama antum. Adanya setan di muka bumi ini berdasarkan takdir Allah enggak? Adanya setan itu buruk enggak? Baik. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Keburukan yang ada dalam takdir itu ditinjau bukan dari perbuatan Allah membuat takdir itu, bukan. Tapi keburukan itu ditinjau dari sesuatu yang Allah takdirkan itu. Kalau kayak gini bisa saya katakan, contohnya kalau adanya setan. Nah, saya ulangi lagi sebelumnya. Keburukan yang ada dalam takdir itu bukan dilihat dari perbuatan Allah untuk menakdirkan adanya hal itu. Bukan. Tapi keburukan itu ditinjau dari apa hasil dari apa yang ditakdirkan oleh Allah itu. Sesuatu yang ditakdirkan tersebut. Bukan dari perbuatannya Allah, tapi sesuatu yang ditakdirkan. Contohnya misalnya kayak adanya setan. Yang buruk itu adalah Allah menakdirkan adanya setan. Atau yang buruk setannya. Yang buruk apa? Setan. Berarti Allah itu tatkala menakdirkan adanya setan di muka bumi, perbuatan Allah tersebut dan kehendaknya serta penciptaannya itu baik atau buruk? Baik. Kenapa baik? Apa sisi kebaikannya Allah menakdirkan adanya setan? Sisi baiknya apa?
setan kita semuanya akan rajin sholat ya. Kenapa kok Allah menciptakan adanya setan? Hah? Untuk menguji manusia. Itu saja. Banyak. Sisi baiknya adanya setan itu adalah banyak. Di antaranya adalah untuk melihat di antara para hambanya siapa yang kokoh keimanannya ketika menghadapi apa? Godaan setan. Kalau misalnya nggak ada setan, semuanya baik. Nggak ada bedanya antara orang yang rajin ngaji sama orang yang nggak rajin ngaji. Karena semuanya orang itu akan rajin apa? Ngaji. Semuanya akan pergi ke masjid, nggak ada bedanya. Karena nggak ada godaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menciptakan adanya setan, Allah jadi tahu siapakah di antara para hambanya yang manakala digoda oleh setan, dia akan segera untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau misalnya tidak ada setan, tidak ada taubat. Taubat dari apa? Karena tidak melakukan perbuatan apa? Dosa. Manakala Allah menciptakan setan, timbullah suatu ibadah yang namanya apa? Bertaubat dan beristighfar. Jadi kalau misalnya kita akan runtut, kita akan teliti setiap takdir yang di mata kita buruk, itu sebenarnya adalah baik kalau dipandang dari sisi Allah menakdirkan itu untuk hikmah-hikmah yang begitu banyak. Kayak musibah sekarang. Adanya musibah yang ada di muka bumi ini, kalau dipandang dari kacamata kejadian tersebut, gunung meletus, itu nggak baik. Buruk. Banjir bandang, tsunami, yang menghilangkan nyawa sekian ratus atau sekian ribu orang. Di mata manusia buruk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala manakala menakdirkan itu, kalau kita pikirkan apa yang akan, hikmah yang dikandung dari itu semua, akan terlihat baik. Di antaranya orang jadi sadar, orang jadi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum apa? La'allahum yarji'un. Tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Karena terkadang orang kalau misalnya tidak disuntik atau tidak dicubit ya, dengan sesuatu, orang tidak sadar-sadar. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan sesuatu yang menyedihkan, maka dia akan tersadar dan akan segera kembali kepada jalan kebenaran. Jadi tetap perkataan kita atau perkataan Imam Ahmad yang menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu adalah benar. Nah, takdir itu ada yang apa? Ada yang buruk dipandang dari sisi muatan takdir tersebut, bukan dipandang dari apa? Dari perbuatan orang itu. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan, sebagai wanita yang lebih sering mengedepankan perasaan ketika menghadapi takdir yang dianggap buruk seperti musibah atau cobaan, menyikapinya dengan keluh kesah jauh dari sifat sabar. Padahal sudah tahu ilmunya. Akan tetapi di awal menyikapinya seperti itu dan setelahnya bisa menerima takdir itu dengan bersabar. Apakah yang seperti ini akan tetap mendapat pahala dari bersabar setelah berkeluh kesah? Dan bagaimana cara untuk bisa bersabar dalam arti yang sebenarnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamas sabru 'indas sadmatil ula." Kesabaran yang hakiki akan terlihat di awal seseorang tertimpa musibah. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mengetahui kesabaran yang hakiki, lihatlah
ketika orang baru jebret dapat musibah, bagaimana sikap dia? Kalau dia masih berkeluh kesah, barangkali naudzubillah min dzalik, bahkan sampai dia itu tidak terima dengan takdir Allah, berarti orang tersebut belum bersabar dengan kesabaran yang hakiki. Begitu jebret, tahu kabar anaknya ketabrak motor meninggal dunia. Begitu dengar telepon itu, bagaimana sikap dia? Disitulah diketahui orang sabar atau tidak. Kalau misalnya sudah 1 bulan baru sabar, nah, itu semua orang bisa. Semua orang apa? Bisa. Tapi awal kejadian itulah akan dinilai orang itu sabar hakiki atau tidak. Terus bagaimana Ustaz supaya kita bisa seperti itu? Caranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru bittasabbur. Sabar itu akan bisa dipetik manakala seorang hamba itu memaksa dirinya untuk bersabar dan melatih dirinya untuk bersabar. Jadi memang harus ada paksaan dalam jiwa. Karena tanpa dipaksa, yang namanya nafsu, itu akan menyeret kita kemana-mana. Tapi manakala nafsu itu datang, kemudian kita paksa supaya nafsu itu tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita agar kita bersabar, maka saat itu mau nggak mau nafsu itu akan tunduk. Dan itu adalah ibarat sebuah latihan. Manakala seorang berlatih untuk bersabar, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dia akan terbiasa. Dan lama-lama dia akan menghadapi berbagai macam musibah dengan suatu hal yang ringan. Itu jawabannya. Jadi sabar yang hakiki, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, adalah sabar di awal apa? Di awal musibah. Kemudian bagaimana supaya kita bisa bersabar? Jawabannya dengan memaksa diri dan melatih diri untuk bersabar. Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum tidak mau merubah dirinya sendiri. Apakah ini termasuk sudah ditakdirkan atau belum ditakdirkan? Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menakdirkan suatu kaum akan berubah manakala mereka merubah dirinya sendiri. Seandainya mereka tidak mau merubah, ya Allah tidak akan merubah kaum tersebut. Seperti contohnya, Allah telah menakdirkan bahwasanya fulan, kalau dia itu mau belajar baik, dia akan jadi orang apa? Pintar. Dia belajar, akhirnya dia jadi orang pintar. Seandainya Allah berkehendak, atau Allah menakdirkan bahwasanya orang itu tidak akan belajar, ya dia tidak akan apa? Tidak akan belajar. Ya sudah kalau gitu Ustaz, nggak usah belajar aja Ustaz. Nah, karena kita mungkin sudah ditakdirkan Allah jadi orang yang bodoh. Ya jawabannya dari mana Anda mengetahui bahwasanya Allah menakdirkan Anda sebagai orang yang bodoh? Sabar hakiki adalah pada awal tertimpa musibah. Bagaimana jika ada orang yang tertimpa musibah, dia bersabar, tapi setelah beberapa hari dia merasakan dampak dari musibah, maka dia tidak bersabar dan suka mengeluh. Bagaimana Ustaz? Bukan berarti ketika kita katakan sabar yang hakiki adalah di awal tertimpa musibah, berarti cukup di awal saja. Nah, jadi yang penting awal jam pertama saya bisa bersabar. Sesudahnya sudah, nggak usah sabar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ya seterusnya, bukan kemudian di tengah-tengah atau di belakang, kemudian jadi nggak sabar, tidak. Jadi seterusnya dia berusaha untuk bersabar. Kemudian maksud dari mengeluh ini apa ya? Kalau maksud dari mengeluh ini menangis, itu nggak apa-apa. Jadi ketika ada orang ditimpa musibah, kemudian dia menangis, itu nggak masalah. Dan itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kesabaran. Bisa saja orang dikategorikan bersabar meskipun dia apa? Menangis, nggak masalah. Dan itu suatu hal yang fitrah, suatu hal yang wajar manakala ada seorang ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan kemudian dia menangis dan merintih, itu nggak masalah. Yang nggak boleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah innal aina tadma wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana.
Mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Yang tidak boleh adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada doa, wahai Rabbi, kalau itu baik buat saya, maka takdirkan buat saya. Kalau misalnya jelek, maka jangan takdirkan buat saya. Itu boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Karena itulah doa istikharah. Nah, doa istikharah kan, in kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Itu redaksi doanya. Doa istikharah redaksinya diantaranya adalah, wahai Rabbi, seandainya sesuatu itu baik buat saya untuk dunia dan akhirat, maka takdirkanlah itu jadi buat saya dan mudahkanlah saya untuk mencapai itu. Kebalikannya, seandainya sesuatu itu buruk buat saya di dunia dan di akhirat, maka fasrifhu anni wasrifni anhu thumma qdur liyal khaira haitsu kana wa yassirhu li. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu buruk buat saya, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku dari dia, kemudian takdirkan buat saya yang terbaik dan mudahkan saya untuk mencapai hal itu. Itu hadis doa tentang apa? Istikharah. Jadi enggak masalah dengan doa seperti itu karena itu bukan kategori yang tadi disebutkan. Ya, silakan. Ya. Kehendak manusia. Apakah manusia memiliki kehendak dan apakah kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Allah? Ini pertanyaan pertama. Jawabannya iya, manusia memiliki kehendak. Namun kehendak manusia tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang berbuat maksiat, itu apakah itu juga tidak lepas dari kehendak Allah? Iya, tidak lepas dari kehendak Allah. Tapi itu kehendak yang tidak dicintai oleh Allah. Itu yang namanya iradatun kauniyah. Kehendak yang tidak lazim atau tidak mesti akan dicintai oleh Allah. Manakala kita berbuat maksiat, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Cuman Allah tidak suka kalau kita apa? Berbuat maksiat. Itu yang dinamakan dengan iradatun kauniyah. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, dan itu pertanyaan yang terakhir, tadi disebutkan bahwasanya ada sebagian orang yang lebih parah lagi pada zaman ini, yang mudah untuk mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Yaitu sebenarnya adalah pecahan ya. Pecahan dari golongan yang pertama yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi mereka ini lebih ekstrim lagi. Yang menganggap, ya contohnya lah kayak masalah yayasan ya. Masalah apa? Yayasan. Itu dianggap sebagai barometer untuk menilai seseorang itu ahlus sunnah atau enggak. Kalau sudah mendirikan yayasan, berarti ini bukan apa? Ahlus sunnah. Kemudian mereka juga selalu mengedepankan sesuatu yang mereka katakan dengan tasawul, minta-minta ya. Sehingga setiap orang yang membangun pondok dengan cara menghimpun dana dari para donatur dikatakan minta-minta, dan mereka dianggap bukan ahlus sunnah. Ya inilah karena bersumber dari kejahilan ya. Bersumber karena dari kejahilan, dan ini yang harus kita hati-hati dan semakin memotivasi kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang manhaj yang hak ini. Dan semoga Allah melindungi kita dari setiap fitnah dan cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.